Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terpidana kasus pembunuhan dan juga saksi kasus penyuapan 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald Tanur, ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Dalam kurun sepekan, Ronald Tanur harus menjalani masa pengenalan lingkungan dan tidak diperbolehkan untuk ditemui oleh pihak keluarga. Usai ditangkap di rumahnya, terpidana kasus pembunuhan Dini Afrianti yang juga kini berstatus saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya dan seorang pengacara, yakni Ronald Tanur, langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Usai tiba di rutan kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur lebih dulu harus menjalani serangkaian proses administrasi sebelum menghuni sel masa pengenalan lingkungan atau sel Mapenaling di rutan ini. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar A3 dalam kurun waktu sepekan. Dalam masa pengenalan lingkungan tersebut, Ronald Tanur tidak diperkenankan untuk dijenguk oleh sanak keluarganya. Ada 2, pertama dia posisi sebagai narapidana, kedua juga dia masih kemungkinan akan ada perkara lain. Jadi pada intinya kementerian kami, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat mendukung kok. Pasti kami sangat mendukung Kejaksaan Agung, dalam hal ini kalau kita Kejaksaan Tinggi ya, di kita dan Kejaksaan Pengadilan Surabaya, kami kolaborasi, kami pastikan akan mendukung agar lancarnya proses pemeriksaan dia. Jadi sebenarnya ditaruh di sini ini istilah katanya sementara sampai pemeriksaan lanjutannya selesai. Nanti setelah itu kita pindahkan ke lapas yang tentu lebih maksimal dalam rangka pembinaan. Ada pelakon khusus nggak Pak? Insya Allah tidak ada. Kami sangat siap kok, berkomitmen bahwa perlakuannya sama saja. Ronald sendiri tetap akan mendekam di rutan ini hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, sukses laksanakan Muhibah Duta Bangsa Taruna AAL Angkatan ke-71, KRI Bima Suci tiba kembali di Koarmada 2, disambut langsung Pangkoarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. KRI Bima Suci tidak hanya sukses dalam misi diplomasi tetapi juga sukses memperoleh berbagai penghargaan. Upacara penyambutan kedatangan kapal latih TNI Angkatan Laut jenis Barquintin, yaitu KRI Bima Suci di Dermaga Madura Ujung Surabaya, dipimpin langsung oleh Pangko Armada Republik Indonesia Laksamana Madya Denny Hendrata. Sementara itu, untuk misi diplomasinya sebagai duta bangsa, KRI Bima Suci melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya courtesy call beberapa pejabat dan instansi pemerintah ketika sandar di setiap negara, sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang dikunjungi selama pelayaran. Di sisi lain, misi Kartika Jala Krida 2024 bersama KRI Bima Suci diharapkan dapat melatih dan membentuk karakter taruna Angkatan Laut menjadi perwira yang bertanggung jawab dan profesional sebagai calon pemimpin TNI Angkatan Laut. Juga meningkatkan pengalaman dan wawasan para taruna Angkatan Laut tentang teknik berlayar maupun ilmu-ilmu kelautan lainnya yang mereka dapatkan di Akademi Angkatan Laut. Sementara itu, Pangko Armada RI Laksamana Madya Denny Hendrata mengharapkan bahwa setelah kembali dari pelayaran ini, para anggota TNI AL yang tergabung dalam pelayaran tersebut bisa menjadi pelaut yang unggul dan bisa diandalkan dalam berbagai kondisi. Ini yang kita inginkan, bahwa setiap taruna kalian sudah diperkenalkan dengan gelombang tinggi, ombak di lautan, menghadapi badai, menghadapi hujan besar, dan kalian harus tangguh bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang kalian laksanakan. Di bawah komando Letkol Laut Astaryadi Prakoso sebagai komandan kapal sekaligus komandan Satgas, KRI Bima Suci telah menempuh waktu berlayar selama 90 hari
yang dimulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2024 dengan jarak tempuh 10.715 nautical mile. Selama waktu tersebut, KRI Bima Suci telah menyinggahi 6 kota di 6 negara kawasan Asia Timur, yakni Singapura, Sinahoville, Kamboja, Haiphong, Vietnam, Shanghai, China, Busan, Korea, Yokosuka, Jepang, dan Manila, Filipina, serta 1 kota di negara lintas benua asal Asia dan Eropa, yakni Vladivostok di Rusia. Sesaat lagi kita akan membahas tentang energi batu bara yang berdampak buruk pada warga Zimbabwe. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Ketergantungan Zimbabwe pada energi berbasis batu bara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan. Kelompok advokasi mendesak pemerintah untuk memeriksa kesehatan warga atau merelokasi mereka. Dan sebagai pengganti batu bara, para pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Hwange yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker.
Pembangkit listrik tenaga panas Swange dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SEZA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Hwange Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Hwange is the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar or of using solar here in Hwange. Pihak SEZA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan kecil di bidang sistem peluncuran antariksa berbiaya rendah akan ikut serta dalam misi Artemis untuk menempatkan pendarat tanpa awak di bulan. Perusahaan ini adalah satu dari sekian perusahaan yang berharap bisa ikut berperan dalam misi pendaratan di bulan. Berikut laporan dari tim VOA. Para pekerja di Scorpius Space Launch Company membuat panel serat karbon untuk tangki bahan bakar. Seperti tangki yang akan membawa pendarat Nova Sea IM-1 ke permukaan bulan paling cepat bulan Juni tahun ini. Perusahaan kecil di Torrance, California ini ingin mempertahankan biaya rendah bagi upaya ilmiah untuk bereksperimen di bulan. Mereka menyediakan tangki bahan bakar ringan yang tangguh dan tahan terhadap suhu sangat rendah. Uses liquid methane and liquid oxygen to create the propulsion as opposed to some of the very highly toxic liquids that were used traditionally. Pendarat Nova Sea dirancang perusahaan Texas bernama Intuitive Machines dan data yang dikumpulkan akan mendukung program internasional Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA yang akan membawa manusia kembali ke bulan paling cepat pada tahun 2025, yakni yang pertama kalinya sejak tahun 1972. Di dekat kutub selatan bulan, pendarat akan melakukan eksperimen untuk membantu awak manusia di masa depan mengekstraksi sumber daya dari tanah bulan. Para insinyur dan teknisi di Scorpius mengandalkan kecerdikan dan bukan anggaran penelitian yang besar. Because we are small and nimble, we were able to produce the tanks that they needed in the time frame and the cost required. Bagi perusahaan kecil, misi semacam ini adalah sebuah tantangan. Going to space, of course, is a very difficult endeavor. And naturally kind of favors larger organizations and companies that have the means to mitigate risks, have access to all the technologies, to all the labs, to all the testing. So for a small team like us, that's rather unusual. James Wards adalah Presiden Microcosm, perusahaan induk Scorpius. Ia juga seorang penulis dan asisten profesor di Universitas Southern California. There's a big universe out there and there's a chance to explore. And you are the very first people that are going to have a chance to explore it. Menurut Marcus, akan ada kegembiraan pada saat misi ini lepas landas dan mendarat. We're very proud that we made it to this point, and obviously we're on pins and needles to see, when this rocket takes off. There'll be a lot of jumping up and down for sure. Dan ketika manusia memasuki era baru eksplorasi, berbagai negara serta perusahaan swasta membuat rencana untuk bekerja sama maupun berkompetisi di antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Teranya Saat Ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.